Jadi begini Bu Ira, sesuai kasus yang saya kirim ke WA-nya Ibu Ira kemarin terkait dengan kasus satu, saya akan bacakan sedikit Bu kasusnya, meskipun Ibu sudah memahaminya, tapi saya akan bacakan sedikit kasusnya, kemudian sebentar saya akan meminta tanggapan dari Ibu Ira. Saya langsung saja Budi. Ibu Tati adalah guru kelas 5 yang merupakan rekan kerja Bu Ira, yang mana sama-sama mengajar kelas 5 dan kebetulan kelasnya adalah paralel. Ruang kelas Ibu Tati pun persis di sebelah ruang kelas Ibu. Ibu Tati terkenal sangat disiplin dan cenderung galak. Di sisi lain, Ibu Tati juga pekerja keras, dan murid-muridnya pun selalu mendapatkan nilai yang sangat baik. Sebagian murid sangat takut kepada Ibu Tati, dan sebagian lainnya bisa menyesuaikan diri. Kepala sekolah dan orang tua siswa juga sangat menghargai Ibu Tati. Suatu hari, jadi ceritanya Ibu Ira di posisi temannya Ibu Tati. Jadi suatu hari Anda mendengar tangisan seorang murid dan pergi keluar untuk melihat asal suara tangisan tersebut. Anda melihat seorang murid perempuan kelas 5 sedang berlutut di atas bebatuan sekolah yang sangat panas pada hari itu, menghadap ke depan pintu kelas Ibu Tati. Anda melihat Ibu Tati tampak tidak menghiraukan suara tangisan muridnya tersebut dan tetap mengajar seperti biasa. Namun Anda bisa melihat bahwa beberapa murid di kelas Ibu Tati itu mencoba mencuri pandangan keluar kelas, melihat temannya yang sedang menangis dan berlutut di tengah terik matahari itu. Jika Anda sebagai temannya Ibu Tati melihat kejadian itu, apa kira-kira yang Ibu Ira akan lakukan? Ada beberapa pertanyaan. Selanjutnya, apakah menurut Ibu Ira, apakah guru lain dapat menginterupsi di mana saat itu ada guru lain yang memiliki wewenang di kelas tersebut? Dan yang selanjutnya, dalam kondisi ini apa yang Ibu Ira bisa lakukan? Ya, mungkin pertanyaannya saya mulai dari yang pertama saja Budi. Yang pertama, apa yang Anda akan lakukan melihat anak yang menangis tersebut? Jadi terima kasih dari kasus Ibu Tati tersebut. Ketika saya melihat anak yang terjatuh di luar kelas pada saat jam pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Tati, di mana Ibu Tati di sini tidak menghiraukan anak yang terjatuh, malah serius melakukan pembelajaran di kelas. Langkah yang akan saya ambil adalah saya akan menolong anak tersebut. Itu pun kalau ada kakinya yang terluka atau lututnya yang terluka, saya akan segera membawa ke ruang UKS dan memberikan tindakan supaya anak tersebut tidak merasa kesakitan. Luar biasa sekali apa yang disampaikan Ibu Ira tadi, bahwa atas dasar mungkin karena alasan Iba melihat anak tersebut berpanas-panasan di depan kelas, sehingga Ibu Ira berinisiatif untuk menolong anak tersebut. Jika seandainya Ibu harus menolong anak tersebut dengan dasar Ibu merasa kasihan, apakah langkah yang Ibu akan lakukan? Apa hal yang disampaikan kepada Ibu Tati ini sebelum, atau apakah setelah menolong anak tersebut baru kemudian Ibu berkomunikasi dengan Ibu Tati, ataukah sebelum menolong anak tersebut? Karena di dalam kasus ini saya melihat si anak ini mendapatkan hukuman dari Ibu Tati, sehingga dia disuruh berlutut di depan kelas. Terima kasih. Jadi sama tadi yang pertama, bahwa saya tetap menolong anak tersebut karena sudah merasa kesakitan. Kemudian saya menyampaikan, berkomunikasi dengan wali kelasnya
atas dasar apa anak tersebut dihukum, kenapa anak tersebut dihukum seperti itu, kenapa tidak dengan hukuman yang lain yang lebih meringankan anak tersebut supaya jera dengan kesalahan yang telah dilakukan. Saya melakukan komunikasi yang baik dengan Ibu Tati. Baik, terima kasih Bu atas penyampaiannya. Artinya ada kolaborasi dan komunikasi terhadap kedua guru antara Ibu Ira dengan Ibu Tati. Kemudian saya sudah mendengar jawaban tadi apa yang disampaikan Ibu Ira. Tapi apakah guru lain, menurut Ibu Ira, apakah guru lain dapat menginterupsi atau menginterupsi di mana saat itu ada guru lain yang sedang memiliki wewenang di kelas itu? Maksud saya seperti ini, karena kan kebetulan anak wali dari Ibu Tati ini seperti tadi yang saya bahasakan bahwa dia mendapat hukuman, sementara Ibu Ira ini bukan termasuk wali kelas dari siswa tersebut. Jadi pertanyaan saya adalah apakah menurut Ibu Ira apakah guru lain bisa menginterupsi di mana saat itu ada sedang guru yang memiliki wewenang di kelas itu? Ya, jadi kalau menurut saya rasa iba kita sebagai seorang guru dimanapun itu, kalau di sekolah otomatis itu anak kita semua, bukan cuma anak wali siapa ya. Jadi di saat kita melihat seorang anak yang sedang kesakitan, otomatis kita sebagai guru pasti akan menolong anak tersebut. Mengenai masalah bagaimana membicarakannya dengan wali kelas anak tersebut atau dalam kasus ini Ibu Tati, ya sebagai rasa iba saya akan berkomunikasi dengan baik, menjelaskan kenapa mesti ada hal sedemikian rupa sampai-sampai anak tersebut dihukum seperti itu. Bukan berarti menegur untuk menyalahkan si Ibu Tati karena menghukum anak tersebut, tetapi melakukan komunikasi yang baik. Kalau bisa dihukum dengan hukuman yang lain supaya anak tersebut jerah. Artinya begini, terima kasih Bu Ira. Mungkin di posisi ini Ibu Tati karena di awal-awal kasus tadi ini saya melihat Ibu Tati adalah terkenal sangat disiplin dan cenderung galak ya. Mungkin di situasi itu ada satu peraturan yang mungkin dilanggar oleh anak tersebut sehingga menurut Ibu Tati itu adalah akibat yang fatal sehingga dia memberikan hukuman yang seperti itu. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bu Ira bahwa dalam memberikan hukuman kepada anak-anak sekarang di era sekarang tidak ada lagi hukuman seperti itu yang dapat memberatkan dan memengaruhi fisik dan mentalnya anak-anak. Terlebih lagi ini adalah siswa kelas 5 yang fisik dan mentalnya masih sangat lemah. Jadi itu bisa berakibat fatal kepada anak tersebut. Untuk selanjutnya Ibu Ira, apa yang disampaikan tadi bahwa akan menginterupsi dengan Ibu Tati sehingga komunikasi tetap berjalan sebagaimana bagusnya. Untuk kemudian anak-anak tersebut setelah mungkin Ibu Ira berkomunikasi dan membawa anak tersebut ke ruang UKS mungkin untuk diadakan perawatan, apakah menurut Ibu Ira apakah komunikasi dengan Ibu Tati ini akan dilanjutkan kembali mengenai penyebab atau akibat dari anak tersebut mendapatkan hukuman, atau Ibu Ira akan mengembalikan anak tersebut ke kelasnya Ibu Tati dengan alasan bahwa sudah diadakan perawatan? Ya, jadi kalau menurut saya setelah saya melakukan tindakan terhadap anak tersebut, saya mengembalikan anak tersebut ke Ibu Tati, membawa ke kelasnya.
Kemudian berbicara dengan Ibu Tati, maksudnya mencari tahu kenapa anak ini dihukum dan atas dasar apa anak tersebut dihukum seperti itu. Oh iya. Jadi tetap Ibu Ira akan melanjutkan pembicaraan dengan Ibu Tati, menanyakan penyebab Iya. anak tersebut mendapatkan hukuman. Ya, terima kasih atas waktu yang disempatkan oleh Ibu Ira. Kemungkinan di waktu-waktu yang akan datang saya akan meminta kesediaan Ibu Ira untuk melakukan wawancara di mana untuk penyelesaian tugas kami sebagai calon guru penggerak angkatan keempat. Terima kasih banyak atas waktunya Ibu Ira. Mohon maaf ini sudah mengganggu aktivitas tak. Mudah-mudahan kesediaan waktu kepada Ibu Ira untuk kedepannya mungkin kita bisa melakukan wawancara seperti ini lagi Bu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.